Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dua Pintu Alam. Semoga para sahabat dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa klik simbol like and subscribe agar para sahabat Dua Pintu Alam dapat berlangganan secara gratis di channel kami. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami mengupload video terbaru. Terima kasih. Hari ini adalah hari Sabtu, di mana hari yang paling aku sukai. Karena hari ini setiap Sabtu sore diadakannya latihan dan pertunjukan dari para joki-joki mobil. Ini adalah hari yang aku selalu nantikan. Aku mempunyai sebuah keinginan agar kelak aku menjadi joki mobil yang profesional yang mendapatkan banyak penghargaan. Sore ini pengunjung sangat ramai dan juga suaranya begitu gemuruh. Belum lagi ditambah suara teriakan dari para penonton. Di setiap tahunnya akan diadakan perlombaan di tempat ini. Yang akan menjadi juara akan go internasional, yang sudah menjadi mimpi-mimpiku sejak lama. Namun pacarku Poppy tidak setuju akan hal itu. Dia lebih senang aku menjadi seorang insinyur. Namun tekadku sudah bulat. Kami selalu melihat balapan berdua karena kebetulan pacarku Poppy menyukai olahraga otomotif. Terkadang juga ramai-ramai bersama teman-teman sekolah atau teman-teman bermain. Kami bersorak agar suasana lebih ramai. Road race pun akhirnya digelar. Persiapan panitia cukup baik. Aku biasa berbaris paling depan, melihat ketika sang pembalap menggunakan teknik ngedrive-nya saat di tikungan. Bagiku, itu skill yang memang sangat luar biasa. Membangun cita-cita itu tidaklah gampang. Perlu kesabaran dan tekad yang sangat kuat agar mimpi itu dapat terwujud. Namun aku harus mempunyai mobil yang cukup bagus, karena balapan tidak hanya menggunakan skill individu saja, tapi juga power yang luar biasa dari mobil yang kita miliki. Akhirnya aku beranikan diri untuk membicarakan apa yang aku cita-citakan. Moga-moga saja ayahku memahami cita-citaku menjadi seorang pembalap yang profesional. Awalnya ayah tidak setuju karena aku akan dikuliahkan di luar kota. Karena bagi ayah, buat apa kuliah tinggi-tinggi? Ujung-ujungnya menjadi seorang pembalap. Karena ayah ingin aku seperti dirinya, kerja di kantor dan menjalani perusahaan keluarga. Apalagi aku adalah anak satu-satunya. Ia ingin ada yang meneruskan usaha keluarga yang dirintisnya dari saat muda. Ayahku menekuni dunia marketing dan ibuku menekuni dunia perbankan. Bisa dibilang aku berasal dari keluarga berpendidikan. Namun aku harus meyakinkan apa yang aku cita-citakan, dan aku bertanggung jawab atas semua keputusanku. Karena aku sudah dewasa, aku berhak menentukan jalur untuk masa depanku sendiri. Melihat tekadku yang sudah bulat, akhirnya ayah menyetujuinya dengan syarat
aku juga harus kuliah, karena pendidikan sangatlah penting. Tepat di usiaku yang ke-20, ayahku memberikan hadiah sebuah mobil balap sebagai kado yang sangat istimewa di hari ulang tahunku. Aku sangat senang menerima hadiah tersebut. Itu di luar dugaan, karena mengingat biaya yang harus dikeluarkan tidaklah sedikit. Belum lagi aku harus membangun sebuah tim dari mekanikal sampai para pelatih yang akan mengajarkan aku banyak teknik dunia balapan. Aku mulai rutin latihan, dan aku yakin akan semua bakat yang aku punya. Poppy terus mendukung aku untuk meraih semuanya. Dia pacar yang baik, menemani aku dari bangku sekolah hingga sampai saat ini. Dia juga rutin ikut aku latihan dan menjadi pendampingku di saat aku ikut sebuah perlombaan. Aku pernah bertanya kepadanya, "Apa kamu tidak takut? Karena balapan rally ini sangat mengandung resiko yang sangat tinggi." Dia hanya tersenyum dan mengatakan, "Fokus saja sama perlombaan ini. Aku akan melakukan apa saja hingga kamu menggapai apa yang kamu inginkan." Mendengar pernyataan tersebut, aku semakin tidak meragukan dan mengkhawatirkannya. Di setiap tikungan, dia selalu berteriak sambil tertawa, menunjukkan ekspresi yang sangat menyenangkan bagi dirinya. Ini adalah ajang perlombaan pertamaku. Keluarga dan teman-teman juga melihat untuk menyemangatiku saat aku adu kecepatan dan skill. Penonton terus berteriak hiporia. Suasana begitu sangat ramai, serta suara trompet yang membuat suasana menjadi lebih hidup. Start pun dimulai. Aku dapat nomor urutan ke-12 dari 15 peserta lomba. Laju mobil pun sudah hampir di batas kemampuan. Tanah dan lumpur menjadi salah satu pemandangan tepat di depan kaca mobilku. Aku berjuang sepenuhnya mengatur pedal gas dan kopling agar secepat mungkin dapat memindahkan gear yang diinginkan saat di lintasan. Karena medan juga tidak sepenuhnya lurus, banyak tikungan tajam yang harus menjadi bahan perhatian utama agar mobil yang aku kendarain tidak terbalik atau keluar dari jalur lintasan, dan itu sangat sulit kembali ke jalur dengan sangat cepat. Karena semua pembalap saling beradu siapa yang paling cepat sampai berada di jalur finish. Namun aku selalu gagal dalam setiap ajang perlombaan. Hingga balapan yang ke-7 kalinya, aku tetap tidak pernah menyenggol nomor urutan 8 besar dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Aku mulai frustasi karena tujuanku dapat menjajah dunia balapan sampai tingkat internasional. Karena pembalap yang di peringkat 3 besar saja yang dapat memenuhi syarat tersebut. Aku lelah dengan semangat dan perjuanganku. Seakan-akan masa depanku sudah habis karena kompetisi yang memang sangat ketat di ajang ini. Aku bingung apa yang harus aku lakukan. Maju terus melangkah atau mundur untuk selamanya. Namun aku pasti membuat ayah sangat kecewa ketika aku memutuskan untuk tidak melanjutkan apa yang sedang aku impikan sejak lama. Namun Poppy terus menyemangatiku. Terkadang dia bercanda kalau aku seperti boneka sawah ketika aku sedang murung.
Dia selalu memberiku arahan yang positif. Sebisa mungkin semangatku kembali seperti dulu, karena dia sudah melihat ini bukanlah aku yang dulu, yang penuh tekad dan motivasi yang sangat tinggi. Poppy memberiku sebuah jalan pintas agar aku dapat meraih semuanya, dengan mengajakku ke daerah pedalaman Desa Purwo untuk mencari solusi atas semua yang aku alami. Awalnya aku menolak. Itu terlalu konyol. Hubungan balapan dengan dunia seperti itu tidak ada hubungannya. Aku kira Poppy bercanda meledekku. Ternyata aku melihat raut wajahnya, dia sangat serius. Dan aku tidak pernah melihat dia seserius itu selama ini. Poppy adalah salah satu orang terdekatku dan aku sangat mempercayainya. Aku mengiyakan semua sarannya, dan keesokan harinya kami bergegas berangkat menuju desa tersebut. Tak aku sangka desanya sangat terpencil. Jangankan GPS, sinyal pun bahkan tidak ada sama sekali. Akhirnya kami sampai di tempat tujuan. Alangkah kagetnya, yang kami jumpai adalah wanita tua yang berusia kurang lebih 86 tahun. Poppy juga baru pertama kalinya ketemu orang tua ini, karena dia juga tahu tempat ini dari kawan-kawannya yang banyak bercerita tentang desa tersebut. Kami pun menyampaikan niat dan tujuan kami. Tanpa basa-basi, Poppy menceritakan semua apa yang dia alami, serta dia menceritakan juga apa yang terjadi kepadaku selama ini. Setelah bercerita, nenek itu memandangku dengan tatapan yang sangat tajam. Terlebih lagi, suasana sekitar pohon besar mengelilingi kami. Dia mengatakan ini sangat sulit. Namun ketika aku sanggup memenuhi semua persyaratan apa yang diberikan nenek tersebut, aku dengan mudah akan memuluskan semua keinginanku selama ini. Namun disinilah awal dimana sebuah kehancuranku dimulai.